Yang Maha Besar Bapa kami dalam surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami. Engkau sangat peduli, sangat mengerti dalam situasi dan keadaan kami masing-masing. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Biar kami tidak, oh haleluya, lemah, tetapi kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau melihat Tuhan, Engkau tahu kondisi hambamu Cik Ling sampai saat ini masih dalam posisi dalam pelayanan di atas tempat tidur. Tuhan kami percaya kuasa-Mu menjamah seluruh tubuhnya, fisiknya. Oh Tuhan, kesehatannya. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau hamba-Mu dimanapun. Kiranya kuasa Tuhan menjamah, bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan. Darah Yesus menyucikan semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga hamba-Mu diberikan kekuatan ekstra untuk tetap setia melayani Engkau. Engkau tahu hamba-Mu begitu Tuhan antusias untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak mengenal lelah dan tidak menyerah dalam situasi kondisi apapun. Tuhan, kau mampukan hambamu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun hambamu dengan hikmat dan pengurapan kuasa sorga terus melingkupi hambamu. Memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati firman Tuhan yang akan disampaikannya. Tuhan, tolong kami semuanya mendapatkan berkat dari kasih karunia Tuhan. Lewat ibadah Zoom pada malam hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk memberikan pengarahan kepada kami, untuk memberikan nasihat, untuk membuat kami bertumbuh di dalam iman dan rohani kami. Oh, terima kasih Tuhan sehingga kami boleh berakar dan bertumbuh berbuah-buah. Buah kami dapat dirasakan oleh semua saudara-saudara kami. Oh Tuhan, dapat dinikmati, dialami buat pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk oh haleluya kohos tetap setia. Oh Tuhan mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik. Sehingga kami yang ada di dalam Zoom ini dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kau limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Kau berkati profesinya, karirnya, Tuhan pergumulannya. Tuhan kau peduli. Terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Sehingga kami boleh menikmati kehadiran secara pribadi lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, singkirkan dari segala hambatan, rintangan, kuasa-kuasa setan, iblis, roh jahat yang mengganggu, yang menghalangi ibadah ini. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sucikan kami semuanya. Biar kami boleh berkenan dan layak di depan Engkau. Tuhan, Engkau menguduskan dan Engkau mengampuni segala kesalahan, kelemahan dan kekurangan kami masing-masing. Sehingga kami boleh menghadap Tuhan dengan cara yang layak dan berkenan. Terima kasih Tuhan. Engkau ambil alih semua pelayanan dan ibadah kami pada malam hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berkat damai sejahtera, sukacita, melimpah, memenuhi setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan kami alaskan dalam satu nama yang kuasa. Nama di atas segala nama pencipta alam semesta yang maha kuasa. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati firman Tuhan. Oh, haleluya. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Fiben ini yang menyampaikan firman Tuhan. Oke. Mari saudara kita akan fokus ya, konsentrasi. Karena ibadah kita bukan hanya sekedar ingin mengunjungi Cik Ling yang sedang dalam keadaan kondisi sakit lewat Zoom ini. Tapi kita mau bersama-sama
menikmati firman Tuhan. Biarlah kita tidak lewatkan kesempatan yang sangat berharga untuk kita mendapatkan berkat-berkat ilahi sorgawi lewat firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya bacakan, firman Tuhan, perbuatan baik. Haleluya. Perbuatan baik ini harus dimiliki oleh orang-orang percaya, orang yang kenal Tuhan, memiliki pribadi Kristus, karena Kristuslah teladan kita. Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Tuhan tidak pernah melihat kita dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Maka kita juga akan belajar menerima saudara-saudara kita yang lainnya. Baik menerima kekurangannya, kita juga menerima kelebihannya. Lakukan yang terbaik bagian kita, biarlah selebihnya kita biarlah serahkan pada Tuhan. Ya, sebab kadangkala kita ini berbuat baik belum tentu bisa diterima dengan baik. Kita sudah melakukan yang baik, tapi kadangkala kita sebaliknya mendapatkan yang tidak baik. Haleluya. Kita baca 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua sampai yang ke-9 ya nanti. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka ada orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab, ayat 7, sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya dapat membawa pencerahan dalam kehidupan kita masing-masing bahwa Yohanes menyampaikan surat ini pribadi dialamatkan dan ditujukan kepada orang percaya. Tapi Alkitab ini ditujukan kepada Gaius. Dan malam hari ini ditujukan kepada saudara dan saya. Ya, supaya saudara dan saya ini belajar untuk bisa berbagi. Ini Yohanes pas kitab Yohanes ini menyampaikan bahwa Gaius ini melayani, mengasihi, sekalipun dengan ini tadi dikatakan di dalam ayat yang ke berapa tadi ya? Ayat yang ke waktu ada orang asing, Gaius melayani. Karena ini adalah melengkapi pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kita tidak mengenal. Di dalam Zoom ini, kita tahu bahwa kita asal
Asal-muasalnya kita tidak mengenal Cik Lingling itu siapa. Begitu ada Zoom, banyak yang mengikuti. Kita pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Cik Lingling. Padahal saya tidak kenal mereka. Saya tidak pernah ketemu. Tapi Cik Lingling ini rela melayani tanpa pamrih. Tidak ada motivasi yang lain. Hanya melayani dan melayani. Kalau kita melihat saat ini hambanya, yaitu Cik Lingling ini, dalam kondisi, dalam keadaan sakit, tetap melayani siapapun kita ini, saudara. Tapi karena Cik Lingling ini sebagai seorang hamba Tuhan yang mempunyai beban untuk kita semua, sehingga rela mengadakan ibadah Zoom, sehingga dapat diikuti sampai di luar negeri, ya, di Taiwan, di Australia, ya, beberapa daerah luar kota, luar pulau. Untuk apa? Bukan mengambil keuntungan sedikit pun. Rela mengorbankan waktunya. Boleh kita bayangkan, pikirkan, 1 minggu berapa kali pelayanan. Kalau saya melihat di share, hari Selasa bisa siang buat sesi 2, sesi 1 siang hari sampai sore jam 3. Dilanjutkan lagi sampai malam. Itu pengorbanan. Tapi seringkali kita kurang menghargai, kurang mengerti maksud seorang hamba Tuhan yang dengan setia melayani kita semua. Haleluya. Maka kita firman Tuhan pada malam hari ini untuk mengingatkan saudara dan saya, ambillah bagian untuk bersama-sama seperti apa yang dilakukan oleh Gayus. Gayus ini pribadi yang begitu peduli dengan pelayanan. Walaupun dia tidak mengenal, dia tetap melayani walaupun itu orang asing yang disebutkan tadi. Haleluya, ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Haleluya, kita tidak saling mengenal, tapi kita tahu bahwa itu adalah hamba Tuhan, itu adalah pelayan Tuhan. Kita harus wajib untuk mensupport, menopang apapun yang bisa kita lakukan. Kalau di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang sampai yang ke-11, siapa itu? Ya, ini ada perbandingan dua pribadi, saudara. Gayus. Gayus itu pribadi yang sangat baik. Di dalam ayat yang 9 mengatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Travis yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Kemarin beberapa saat yang lalu, saya ini ngomong-ngomong sama anak Tuhan, ya, yang ikut di Zoom ini. Beliaunya mengatakan sama saya, kok bisa ya anak Tuhan, juga pelayan Tuhan, kok melakukan yang jahat, kok ganggu Zoom, ganggu kesehatannya Cik Lingling. Apa motivasinya? Apa tujuannya? Apa keuntungannya? Ini Diotrephes ini menjadi orang ingin menjadi orang yang terkemuka, jadi iri. Cik Lingling tidak mencari ketenaran, tidak mencari apapun, tidak mencari pujian, tapi terbeban di atas baunya dipercayakan oleh Tuhan tanggung jawab yang besar untuk pelayanan pekerjaan rohani. Tidak mengambil keuntungan sama sekali, tapi juga masih ada yang menghalang-halangi. Tapi puji Tuhan, saya rasa yang datang di Zoom pada malam hari ini tidak ada satupun anak Tuhan yang memiliki motivasi yang beda.
Tetapi biarlah kita memiliki motivasi yang benar seperti Gayus. Ingin mensupport, mendukung pelayanan dalam bentuk apapun. Ya, haleluya. Bukan saja cukup didoakan, tetapi mari apa yang bisa lebih dari itu selain doa. Dukunglah. Maafkan kalau saya berbicara seperti ini. Bukan karena saya dipesan sama Cik Lingling, bukan karena saya wah menjadi sahabat yang dekat, bukan itu. Tetapi tetap saya memandang ini pekerjaan Tuhan. Karena Cik Lingling rela, ikhlas. Pernah saya sampaikan sama hambanya, yaitu Cik Lingling. Cik, kenapa sih kok ibadah Zoom kok sampai menyita waktu, tenaga, pikiran yang seharusnya tidak ada keterikatan. Oh enggak, ya memang saya disuruh Tuhan. Saya mau dengar perintah Tuhan. Saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Saya ingin setia, itu pelayanan. Santai saja, tenang saja dapat dinikmati. Ya, coba kalau orang lain yang bukan dipanggil Tuhan, bukan dipercaya Tuhan, tidak mungkin bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Cik Lingling. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk memuji yang berlebihan. Ini kenyataan. Selasa ada Zoom, Rebo ada Zoom, ya. Jumat pelayanan keluar kota, daerah Surabaya dan sekitarnya. Sabtu kembali Zoom lagi, Minggu masih ada pelayanan. Luar biasa, ya. Kesibukannya Cik Lingling pelayanan tidak kurang-kurang, cukup sibuk dan luar biasa. Tapi masih ditambah ibadah Zoom. Coba kita perhatikan dia Travis ini. Ya, karena itu ayat 10 sampai 11. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Ya. Dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Perhatikan kalimat demi kalimat, saudara. Dirinya sudah nggak suka dengan kehadiran pelayanannya seorang hamba Tuhan yang tulus dan dipercaya oleh Tuhan. Nggak suka ya nggak suka secara pribadi saja. Nggak usah menghasut sana sini. Nggak usah menyebarkan kata-kata yang kasar, menyebarkan fitnah. Nggak usah gosip, nggak usah menuduh dan lain sebagainya. Ya, biarlah kita mengambil teladan Gayus itu. Aku mau setia Tuhan, aku mau membantu walaupun aku tidak kenal Cik Lingling. Aku tidak kenal siapa hamba Tuhan itu. Aku nggak kenal. Tapi aku mau ambil bagian untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Iya, sudah sakit kok masih nggak istirahat. Dengan keadaan terlentang di atas tempat tidur, masih melayani kita. Bukan untuk dipuji, bukan untuk buat pamrih, tidak ada itu. Saya percaya tidak ada itu. Karena hamba Tuhan yang benar-benar terpanggil dan dipercaya oleh Tuhan, ada rasa takut kepada Tuhan. Tidak akan mengambil atau ya mengambil kemuliaan yang Tuhan beri, yang Tuhan punya. Biarlah kemuliaan, kehormatan, pengagungan itu hanya miliknya Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Karena tidak semua orang dipercayakan seperti hamba Tuhan yang kita
sedang berhadapan saat ini. Tidak semua bisa melakukannya. Karena itu panggilan, tidak maunya sendiri, tidak keinginan pribadinya. Iya, karena itu memang itu tanggung jawab yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan untuk Cik Lingling. Ya, semoga kiranya dengan doa kita bersama yang tulus, ikhlas, menjadi Kristen sejati, kita dukung dalam doa supaya beliau ini cepat sehat kembali, pulih kembali seperti sedia kala, supaya bisa melayani kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. 1 Petrus 3. Haleluya. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, karena membela kebenaran, tetap kita posisi dalam kondisi yang benar, posisi yang benar. Kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar. Haleluya. Ya roh firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita, menguatkan kita. Juga saya percaya bahwa hamba Tuhan yang bersedia melayani seperti pada malam hari ini. Sekalipun kamu harus menderita, sekalipun Cik Lingling harus menderita banyak serangan-serangan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan, kata-kata yang memfitnah, yang tidak baik. Haleluya. Karena Cik Lingling tetap bertahan di dalam kebenaran. Maka Tuhan katakan, akan berbahagia, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Ya, haleluya. Dan janganlah gentar menghadapi mereka. Haleluya, karena kita ada di pihak Tuhan. Ada firman Tuhan kalimat ayat itu mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada yang bisa mengusik seorang hamba Tuhan. Kalau kita mengusik hamba Tuhan yang sedang melayani Tuhan dengan benar, tulus, dan ikhlas, itu akan berhadapan dengan Tuhan. Jangan main-main. Ya, kalau kita mau berkorban, kita memberikan persembahan, berikan tanpa pikiran yang negatif. Jangan memiliki pikiran-pikiran yang tidak benar, ya, tetapi berikan, maka Tuhan sanggup untuk mengembalikan apa yang kita berikan. Puji Tuhan. Baca ayat selanjutnya Matius 5 ayat 16. Ya, saya tidak panjang-panjang menguraikan, cukup banyak firman Tuhan, ayat-ayat yang kita baca, ya, supaya itu dapat menjadi masukan secara rohani di dalam setiap kehidupan kita. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh, haleluya, arahan-arahan firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-16. Haleluya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin. Demikianlah, ini kata firman Tuhan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu bercahaya. Seperti apa terang itu? Sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Kita pernah mendengar bahwa kita ini adalah suratan terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dari sikap, kelakuan, perkataan. Kalau ada hamba Tuhan ngomong sama saya tentang ibadah sub ini,
tentang hambanya. Saya sangat kaget. Wah, kok berani sampai saya katakan, darah Yesus Tuhan ampuni. Kiranya Tuhan jangan murka, jangan marah. Biar Tuhan ampuni karena dia tidak tahu apa yang dia sedang perbuat. Ampuni dia karena dia tidak sadar apa yang sedang dia katakan. Apa yang dia bicarakan tentang hamba Tuhan yang lainnya. Ampuni Tuhan, ampuni. Kalau itu ada orang yang berbuat jahat, jangan kita balas jahat. Ampuni, ya. Doakan supaya benar-benar dia bertobat, mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sehingga tidak membuat Tuhan marah atau murka. Haleluya. Supaya terangmu itu bercahaya di depan banyak orang. Akhir-akhir ini banyak kejahatan yang dilakukan. Bukan saja orang di luar Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Bukan saja jemaat, tetapi ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang begitu jahat, curang, nggak jujur, serong hidupnya, perkataannya kotor, najis di hadapan Tuhan. Wah, itu sungguh mempermalukan nama Tuhan. Akhirnya banyak yang mengelontarkan kata-kata, kok gitu ya, kok gitu ya. Makanya kalau kita melihat Cik Lingling begitu setia, melayani Tuhan tidak memberikan waktu yang longgar. Terus pelayanan, pelayanan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik itu masuk dalam hati dan pikirannya. Karena apa? Firman Tuhan terus yang masuk. Tiap hari bacaannya firman Tuhan. Haleluya. Maka patut kita sokong dalam doa. Sokong dalam biaya untuk Zoom. Untuk menara doa. Dan tadi sebelum mulai ibadah. Sempat disinggung. Tetap doakan untuk membuka panti. Ya, ini cita-citanya hamba Tuhan ini luar biasa. Ya kalau orang manusia bilang nekat. Tapi kalau kita mengatakan sebagai orang percaya bukan nekat. Memang itu yang sudah Tuhan taruh di dalam hati seorang hamba Tuhan yang mempunyai beban dan tanggung jawab untuk menolong saudara-saudara kita yang perlu ditolong. Sehingga pergumulannya luar biasa, tidak pernah menyerah sampai saat ini. Tetap doanya panti asuhan bisa didapatkan tempat yang tepat dan keuangan yang cukup untuk mendapatkan tempat untuk membuka panti asuhan. Kita dukung dalam doa karena biaya-biaya pelayanan tanpa uang nggak bisa berjalan dengan baik. Tanpa duit tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Tanpa persembahan kita, tanpa perhatian, tanpa kita gotong royong kerjasama yang baik, tidak akan ada sesuatu yang baik. Mari kalau kita terbeban untuk pekerjaan Tuhan, marilah apa yang kita bisa berbuat, lakukan. Lakukan. Tuhan tidak menuntut apa yang kita tidak punya, tapi Tuhan minta apa yang kita punya. Percaya bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Apa yang kudapatkan itu kembali untuk Tuhan. Karena tidak berhak kita monopoli sendiri. Ya, justru Tuhan berkati kita, kita supaya jadi berkat. Bukan terus lalu kita, milik kita, milik kita. Di dalam ayat firman Tuhan ada yang mengatakan tentang apa ya, sebuah binatang lintah. Lintah itu tidak pernah puas. Mungkin di kitab Yesaya itu. Tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Uang 3 juta katanya kurang. Nanti dikasih 5 juta tetap kurang. Itulah sifat manusia. Tidak pernah puas. Belajarlah kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan.
kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Haleluya. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 10. Puji Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Kalau saudara dan saya berasal dari Tuhan, kita buatan tangan Tuhan. Tuhan katakan, kok kita untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita di luar Tuhan, berarti kita tidak akan melihat Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik, dia punya masa depan yang baik. Kalau perbuatan orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan, dia tidak akan diizinkan untuk bisa melihat Allah. Maka kita harus belajar seperti apa yang Tuhan katakan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita, yaitu saudara dan saya, hidup di dalamnya. Ayat yang terakhir. Haleluya. Ayat yang terakhir. Titus pasal 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Haleluya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini kita diingatkan, saudara. Tuhan telah menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya supaya kita bebas dari segala kejahatan dan untuk menguduskan saudara dan saya bagi pribadi Kristus, bagi Tuhan. Suatu umat saudara dan saya, suatu umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik. Oh, luar biasa Tuhan itu mempersiapkan kita, saudara, untuk perbuatan yang baik. Tuhan menguduskan kita. Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sangat peduli dengan saudara dan saya. Marilah perhatikan firman Tuhan. Kita akan peduli dengan apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Jangan melihat saya ini manusia yang terbatas. Saya bukan orang yang hebat dan bisa melakukan apa saja, tidak. Kalau saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, saya tidak bisa seperti pendeta-pendeta besar. Saya sampaikan dengan kalimat bahasa yang sangat sederhana. Ya, haleluya. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita bisa diberkati oleh Tuhan, dikuduskan, dan hidup berguna, hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita terus mengalami pertolongan Tuhan. Saya ingat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, ini terakhir sudah ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan muliakanlah Allah pada hari ia melawat mereka. Haleluya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Kristen, bukan orang percaya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu. Iya, dari perbuatanmu. Kita jangan merasa cukup untuk diriku sendiri. Tidak. Bahkan kita bisa peduli dengan tetangga kanan kiri walaupun mereka
orang di luar Tuhan. Kita memperhatikan saudara-saudara kita, keluarga kita, juga saudara seiman. Satu gereja itu adalah keluarga kita. Terlebih kita memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, kita belajar berbagi. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini memberkati kita semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Cik Lingling. Terima kasih Cik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Gembala atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Luar biasa. Dan saya persilakan juga, saya serahkan Ibu Gembala untuk doa berkat juga ya. Doa firman, doa berkat. Oke, Puji Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu mendapatkan kepercayaan yang berlimpah-limpah. Oh, Tuhan telah percayakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kami kuat dan mampu, tetapi itu adalah anugerah dari kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami terus berbicara Tuhan. Bawa kami semakin dalam untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya, sehingga kami bisa melakukan dengan baik dan benar. Supaya kami tidak melangkah dengan sendiri, tetapi Tuhan yang akan membawa kami lewat firman Tuhan. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami masing-masing. Biarlah, oh firman-Mu masuk dalam setiap hati kami. Mengerjakan sehingga kami menjadi Kristen sejati. Oh Kristen yang bisa diandalkan. Menjadi orang percaya yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan kami peduli. Untuk berbagi kebaikan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin anak-anak Tuhan yang ikut Zoom ini mereka sudah memiliki kandang masing-masing, gereja masing-masing, organisasi yang mereka, oh Tuhan, ibadah di gereja masing-masing. Maka Tuhan juga berkati kalau mereka dapat ikut di dalam ibadah Zoom. Ini juga pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada salahnya kalau kami bisa berbagi untuk pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry ini. Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Berkati pelayanan hamba-Mu Cik Lingling, berkati kesehatannya. Oh, supaya hamba-Mu dapat dipulihkan dan dikuatkan kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan saja di dalam Zoom Tuhan. Kalau ibadah Zoom ini bisa, oh bisa dengan terlentang dalam kondisi sakit. Tetapi pelayanan di Surabaya dan sekitarnya sampai di luar kota masih membutuhkan pelayanan beliau ini Tuhan. Kami doakan biarlah segera mendapatkan mujizat dan keajaiban Tuhan. Sehingga hamba Muciling mendapatkan jamahan tangan Tuhan. Haleluya, seluruh organ tubuh yang terganggu kesehatannya akibat jatuh. Oleh kuasa darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan kembali. Dapatkan kekuatan, tulang-tulangnya dapat dipulihkan kembali Tuhan. Oh, fisiknya mendapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Dengan kuasa otoritas surga turun ke atas hamba-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hidupnya boleh berbagi baik untuk keluarga, anak cucu mantu. Oh Tuhan berharga. Oh Tuhan berguna juga untuk sesama rekan hamba Tuhan. Juga di dalam pelayanan ibadah Zoom untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri akan memberikan pertolongan baik kebutuhan untuk biaya. Oh Tuhan, Zoom biaya untuk perpanjangan kontrak, oh menara doa maupun oh Tuhan cita-cita hamba-Mu untuk oh haleluya panti asuhan. Tetap kami dukung dalam doa sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat oh Tuhan menolong orang lain, maka Tuhan juga pedulikan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Julius bersama oh Tuhan, bersama haleluya Stasia yang boleh mendukung pelayanan ini Tuhan Zoom. Tuhan berkati pelayanannya, berkati oh Tuhan, haleluya pergumulannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang sedang didoakan. Biarlah boleh menjadi kenyataan pertolongan Tuhan dinyatakan. Oh Tuhan, mujizat-mujizat itu terjadi. Tuhan Yesus berkati
Berkati masa depan Stasia, Tuhan bawa dia terus, oh Tuhan semakin haleluya boleh mengalami lawatan Tuhan. Baik kami juga doakan untuk Nicholas Tuhan, berkati kedua orang tua, oh mereka Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu David bersama oh Tuhan Sylvia, istri mereka, suami istri, Tuhan berkati anak-anaknya dengan masa depan keluarganya, pernikahannya, Tuhan kuduskan, pekerjaannya semakin dibuat berhasil. Tuhan tolong supaya, oh Tuhan hamba-Mu suami istri dapat mengarahkan anak-anaknya terus tetap, oh Tuhan dalam bimbingan firman Tuhan, supaya anak-anaknya mempunyai masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan Bapak Wilson Bangkai, yang tadi izin untuk, oh Tuhan kembali ke rumah, oh Tuhan Engkau tolong perjalanan dari Surabaya sampai, oh Tuhan di Lawang dalam keadaan selamat, tak kurang satu pun yang baik. Berkati kesehatannya, Tuhan bersama Ibu Herawati, oh Tuhan anak cucu mantunya kami juga berdoa untuk Bapak Habel Tuhan berkati, berkati Tuhan bersama Ibu dan keluarga. Oh Tuhan Engkau tolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Stephen Moses bersama Ibu Emilia. Tuhan pengembalaan pelayanannya. Tuhan Engkau tolong jemaat yang dilayani. Juga kami doakan untuk anak cucu mantunya. Berkati semua anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Oh Tuhan kami doakan untuk Ibu Kris Lumampau. Tuhan Ibu Deborah. Oh Tuhan Ibu Dorcas. Oh Tuhan Ibu Ros, Tuhan Engkau tolong supaya mengalami mujizat dalam pelayanannya, pergumulannya, kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga doakan apabila ada anak-anak Tuhan yang di dalam Zoom ini yang sakit, Tuhan jamah sembuh oleh kuasa darah Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur. Oh Tuhan, yang dalam kesulitan, oh Tuhan mendapatkan pertolongan jalan keluar yang terbaik. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada sampai hari ini. Kami percaya saat kami berseru dan memanggil nama-Mu, Engkau ada dan Engkau memberikan jawaban. Dan Engkau menolong dan pertolongan-Mu tidak terlambat dan tidak terbatas oleh waktu ataupun tempat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih sebentar ibadah ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu sampai selesai. Biarlah berkat kasih karunia-Mu menyertai dengan ekstra kekuatan dan kesehatan. Tuhan izinkan kami, oh Tuhan, untuk menadahkan tangan di hadapan Engkau Tuhan, turun tangan untuk memberkati. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah berkat kasih karunia Tuhan dengan kasih sayangnya dilimpahkan kepada kita semua. Berkat keselamatan, berkat ketenangan, kebahagiaan, sukacita, pengharapan baru, keselamatan, oh Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Dalam nama berkat Bapa Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami naik ke doa syukur, kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Fiben ini atas doanya, pelayanannya, penyampaian firman Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Fiben ini dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkuasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, Tuhan berkati. Amin, sama-sama Ciling. Semangat Tuhan Yesus berkati. Immanuel. Sama-sama Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan pesan Tuhan, boleh disampaikan. Ada? Yang dipercayakan pesan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Wow, tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Coach bisa bantu? Nanti di saya putus-putus nanti signalnya. Saya ajak Bapak Ibu, biarlah kita ada kesehatian, ya,
Mungkin yang mempunyai masalah, baik dalam keluarga, kehidupan Anda, rumah tangga, ekonomi, dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi kalau Anda ada waktu, selagi saya bisa, ya, mungkin hari Senin saya ajak semua co-host kalau bisa, untuk memuji menyembah, supaya ada terobosan-terobosan terjadi, supaya ada perubahan-perubahan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Ya, saya ingin melihat ada perubahan dalam diri Anda, keluarga Anda kembali dipulihkan, piring yang retak, piring yang pecah, semuanya kembali dipulihkan, kembali luar biasa, dan yang ekonomi, yang kekurangan, yang apapun, ya. Saya ingin ada perubahan, rumahnya ada renovasi, semakin bagus, semakin baik, semakin luar biasa, ya. Tadinya kalau dulu saya lihat di Zoom ini, dari laptop ini ya, saya lihatnya kan kecil-kecil gitu. Jadi nggak kelihatan semua. Nah, ketika saya sekarang, karena di laptopnya ini kadang kan eh, internetnya macet-macet ya, pakai HP. Nah, kalau pakai HP gini, satu satu HP itu kan kelihatan ruangannya semuanya, ya kan? Nah, saya melihat semua itu dan saya ingin Bapak Ibu mengalami rumahnya semakin hari semakin bagus, ada perubahan, ada perubahan dari Tuhan. Artinya apa? Ketika Anda memuji menyembah terus bersekutu dengan Tuhan, di situ ada terobosan-terobosan terjadi. Dan terobosan itu yang memberikan jalan terbaik buat saudara, memberikan pintu terbuka bagimu, semua terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah kita sangka, yang tidak pernah kita duga. Semua mengalami perubahan, ya, yang yang jalannya tertutup terbuka kembali. Yang punya masalah, masalahnya terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang belum dapat jodoh, Tuhan kasih jodoh yang terbaik, yang dari Tuhan. Saudara, 15 tahun yang lalu, saya kenal Ibu Gembala Feben ini, ya. Nggak kenal, tetapi diundang untuk khotbah di sana. Nah, ketika saya datang di tempat gereja, tempatnya sama sekarang itu jauh berbeda. Waktu saya pertama masuk di gereja itu, ya, biasa-biasa semuanya. Tetapi hari ini Anda kalau masuk ke gerejanya Ibu Feben ini, semuanya itu berubah. Luar biasa, perubahannya itu luar biasa. Dan saya mau Anda semua juga mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Melekatlah kepada Tuhan. Belajarlah memberikan hatimu yang terbaik, memberikan waktumu yang terbaik, memberikan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Dan memberikan taburanmu yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ketika Anda melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, perubahan-perubahan pasti terjadi dalam hidupmu. Kalau melihat Ibu Gembala Feben ini, ya Anda lihat lihat rambutnya putih, kurus, ya kan? Ibu Gembala ini kalau kerja cari duit 600 juta enggak nyampe-nyampe, saudara. Ya kan? Tapi Tuhan itu ajaib. Ibu Gembala cuma berdoa, melayani dengan kasih, dengan segenap hati, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia berusaha memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ada berapa dikasih tuh, beli semen, beli Maaf Pak, mic-nya ke-mute. Coba kalau Ibu Gembala Firman ini cuman berdiri di depan pintu atau duduk di depan pintu sampai hari ini tidak ada mujizat terjadi. Tapi ketika beliau bergerak dan bergerak, melakukan sesuai petunjuk Tuhan, gereja itu dibangun luas luar biasa, saudara. Ya, itu gereja kalau dimasukin 300 orang aja bisa. Karena besar.
mungkin lebih, ya. Oleh sebab itu mari saya ajak saudara, berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan mengembalikan semuanya berkali lipat ganda dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Percayalah, kita di sini semua banyak yang mendapat pertolongan Tuhan. Banyak yang mengalami mujizat Tuhan. Termasuk saya. Ya. Kenapa saya ingin? Saya ingin melayani Tuhan sebisa saya. Ya, sampai yang biasa saya layani hari Jumat. AI sudah bisa bangun enggak? AI sudah bisa ke sini enggak? Kita perlu doanya AI. Saudara, bukankah saya, tetapi Tuhan. Nah, ketika Tuhan mau, kita mau berjalan, kita mau mengikutinya, kita mau melayani dengan kasih, dengan segenap hati. Disitulah menyenangkan hati Tuhan. Disitulah perubahan demi perubahan pasti terjadi dalam hidupmu. Ya, percayalah. Saya sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan ajarkan saya bukan cuma mengasihi cuma di Zoom, ngobrol, nyampein firman, selesai. Enggak, saudara. Saya tuh enggak tahu keadaan Anda, hidup Anda. Tetapi ada yang kekurangan, Tuhan suruh saya datang, saya datang. Ini ada yang baru melahirkan, ya, punya anak perempuan.